Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang terhormat yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, di kesempatan kali ini izinkanlah saya membacakan sebuah buku yang berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul. Dan sebelumnya kita telah membahas Nabi Idris. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berikut ulasannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya agar channel ini tetap berkembang. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang Rasul Allah yang diutus di negeri Armenia. Beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajar kepada kaumnya supaya mereka bertuhan kepada Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di waktu itu tidak menghiraukan ajaran-ajaran Nabi Nuh. Bahkan mereka menentangnya. Nabi Nuh menerima risalah kenabian pada usia 40 tahun sampai usia 990 tahun. Beliau mengembangkan agama tetapi kaumnya sangat keras kepala, tidak mau tunduk, bahkan membenci beliau dan hanya sedikit sekali yang beriman. Di dalam Al-Quran dinyatakan yang berbunyi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Quran Surat Hud ayat 25. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Quran Surat Hud ayat 26. Dan selanjutnya, maka berkatalah para pemula yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa, seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Quran Surat Hud ayat 27. Dia atau Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Quran Surat Hud ayat 28. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Quran Surat Hud ayat 27. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Quran Surat Hud ayat 30. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka.
Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang zolim. Quran Surat Hud ayat 31. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan ejekan-ejekan dan hinaan-hinaan kepada Nabi Nuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Akhirnya datanglah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ketika kapal itu dikerjakan, bermacam-macam penghinaan yang dilemparkan kepada Nabi Nuh. Segala ejekan dan hinaan itu disambutnya dengan tenang dan sabar seraya berkata, "Sesungguhnya kamu ini mengejek dan menghina aku, tetapi sebentar lagi kamu dapat merasakan akibat kekufuranmu." Kemudian tidak lama, selesailah kapal itu dibuat dan tibalah janji Allah, yaitu datangnya hujan topan yang tidak ada henti-hentinya, berhari-hari lamanya, dan mata air bersemburan pula dari dalam bumi, sehingga hari demi hari air bertambah tinggi, maka dunia pun menjadi lautan besar. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya atau kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu." Muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman semuanya selamat karena naik kapal itu, sedang yang lain habis tenggelam dalam banjir. Anak kandung Nabi Nuh yang tidak beriman juga mati tenggelam. Dalam kapal itu dinaikkan pula binatang, burung, dan sebagainya, masing-masing berpasangan jantan dan betina serta cukup perbekalan untuk makan. Ketika banjir datang, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya Kanaan sedang berjuang menyelamatkan diri. Karena cintanya, Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya naik ke kapal, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Ajakan Nabi Nuh itu tidak dihiraukan oleh sang anak, bahkan dijawab oleh anaknya yang akhirnya ditelan banjir besar, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi, dia atau anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Demikianlah jika siksaan Allah telah datang, maka tidak pandang bulu siapapun yang mendurhakai Allah pasti akan ditimpa azab itu. Dalam hal ini, meskipun anak kandung para rasul tidak akan dapat tertolong apabila durhaka kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan Nabi memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surat Hud ayat 45. Selanjutnya Allah berfirman kepada Nabi Nuh yang berbunyi, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah
termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Quran Surat Hud ayat 46. Kemudian Nabi Nuh memohon ampunan kepada Allah atas permohonan terhadap sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Quran Surat Hud ayat 47. Setelah orang kafir yang tenggelam telah habis ditelan banjir yang dahsyat, langit berangsur-angsur cerah dan bumi menghisap air banjir. Barulah air itu mulai surut setelah diperintah Allah. Kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di gunung Judi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan difirmankan, wahai bumi, telankanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Quran Surat Hud ayat 44. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Quran Surat Hud ayat 48. Demikian riwayat Nabi Nuh dan umatnya yang diterangkan dalam Al-Quran, supaya dapat diketahui oleh umat manusia seluruhnya dan dapat dijadikan itibar, yakni contoh pelajaran, agar jangan berbuat durhaka kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun. Beliau inilah seorang nabi yang sering menangis memikirkan kaumnya yang sangat mendurhakai Allah, sehingga sekian lamanya beliau mengajak dan menyuruhkan dakwahnya kepada kaumnya, namun hanya sedikit sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dan ihtisar riwayat Nabi Nuh alaihissalam. 1. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang menyerukan kepada umatnya dan mendapat rintangan yang hebat dari kaumnya berupa ejekan dan hinaan-hinaan kepadanya. 2. Beliau tidak bosan-bosannya menasihati umatnya, namun hanya sedikit sekali yang percaya akan seruannya dan beriman kepada Allah. 3. Jika umat manusia telah durhaka yang melebihi batas, maka di dunia pun akan didatangkan oleh Allah azab kepada mereka. 4. Walaupun keluarga sendiri, namun apabila berlainan agama, itu berarti bukanlah keluarga lagi. 5. Bantuan Allah tetap kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan dalam penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.